Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, tema 3, yaitu tentang bahasa Indonesia, cerita fiksi. Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita biasanya menyanyikan lagu nasional Indonesia dulu. Kita hari ini akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita nyanyi. Berdoa udah, nyanyi juga udah. Hari ini kita masuk ke materi cerita fiksi. Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Benar, cerita fiksi adalah cerita yang berupa hayalan dan tidak nyata. Biasanya cerita fiksi kita dapatkan di komik, dongeng, cerpen, ataupun novel yang berupa hayalan. Kenapa cerita fiksi disebut hayalan? Karena hayalan itu adalah tidak nyata. Biasanya kita sering mendengar dongeng-dongeng seperti itu, dan itu sebenarnya tidak ada di kehidupan nyata. Karena materinya materi cerita fiksi, kita hari ini akan belajar bersama Meong dan Pak Didi. Ayo kita kenalan. Meong, kamu kenalan dulu ya sama teman-teman. Halo, perkenalkan, nama saya Meong. Saya adalah kucing yang mau berteman sama Pak Didi. Halo, saya Pak Didi. Saya biasanya kemana-mana selalu membawa bantal. Saya suka tidur, makanya muka saya bulat. Nah, bagaimana? Udah kenal kan sama teman kita yang akan bercerita atau menceritakan tentang cerita fiksi hari ini? Oke, ayo kita cerita sama-sama. Ayo. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang baru saja diusir oleh istrinya. Ia sangat sedih sekali. Terdengar seorang istri sedang marah-marah. Pergi kamu dari rumah, dasar pemalas. Kamu seenaknya tidur terus setiap hari. Kamu tidak pernah mencari nafkah untuk kami. Ini, ambil bantal kesayangan kamu. Pergi sana. Tidak usah lagi kembali ke sini. Didi terlihat sedih. Dia keluar rumah sambil membawa bantal kesayangannya. Suatu hari, dia berjalan dari rumahnya menuju tempat yang tak tahu kemana ia akan pergi. Dia selalu membawa bantal kesayangannya karena ia suka tidur. Setiap hari ia selalu tidur, makanya ia diusir oleh istrinya. Kemana saya harus pergi? Saya tidak tahu harus pulang kemana. Saya hanya memiliki bantal kesayangan saya. Saya mau tidur dulu. Saya capek. Ngantuk sekali. Saya mau tidur. Tapi sebelum Pak Didi tidur, Pak Didi melihat seekor kucing yang lagi bersedih. sekali.
harus memberi makan keluargaku di rumah. Tapi aku nggak tahu mau memberi mereka makan apa. Aku nggak tahu mau mencari makan di mana. Kamu siapa? Aku bingung kenapa kamu membawa bantal kemana-mana. Heh, siapa kamu? Kenapa kamu kucing bisa bicara? Saya mau tidur. Pergi sana. Maaf, saya hanya mau bertanya, apakah kamu mempunyai sedikit makanan? Saya harus memberi anak istri saya makan di rumah. Saya adalah seorang kepala keluarga. Saya harus memberi makan mereka. Tapi saya sampai sekarang belum mendapatkan makanan. Saya tidak peduli. Kamu mau lapar, saya mau tidur. Saya tidak bisa berbicara kepada anak kucing aneh seperti kamu. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi kenapa kamu membawa bantal? Saya diusir oleh istri saya karena saya pemalas. Saya tidak tahu mau kemana. Saya hanya punya bantal ini karena saya sangat suka sekali tidur. Saya sehari-hari hanya tidur. Oh, kamu punya istri? Iya, saya punya istri. Anak saya 2. Oh, pantas saja kamu diusir. Kamu tidak bekerja sih. Saya tidak bisa bekerja seperti manusia. Saya hanya bisa mengais makan makanan. Saya tetap berusaha mencari makanan untuk anak istri saya. Pantas saja kamu diusir. Kamu tidak bisa bekerja. Kamu hanya tidur terus. Makanya istri kamu pasti sebel sama kamu. Jadi saya salah. Tapi saya tidak bisa bekerja. Saya hanya bisa tidur di rumah. Tidur itu enak sekali. Pantas saja muka kamu bulat. Kamu suka sekali tidur. Tapi tidak boleh seperti itu. Kamu ada tanggung jawab di rumah. Kamu harus memberi makan anak dan istri kamu. Seperti yang saya lakukan sekarang. Oh, jadi apabila saya tidak tidur terus-menerus, apakah istri saya akan memaafkan saya? Tentunya, asal kamu setiap harinya tidak tidur terus-menerus. Oke, saya akan buang bantal ini. Saya akan bekerja, saya akan mencari pekerjaan. Saya akan memberi makan anak dan istri saya. Saya tidak akan tidur terus-menerus. Pergi sana, bantal. Baiklah kalau begitu. Saya mau mencari makanan dulu. Anak saya bos sedang kelaparan. Apakah kamu mau mencari makanan sambil menemani saya mencari pekerjaan? Iya tentu. Apakah kamu mau berteman dengan saya? Iya, saya mau. Ya udah, ayo kita mencari makanan. Tempat saya akan mencari pekerjaan. Siapa tahu di jalanan ada makanan lezat untukmu. Oke, baiklah. Ayo, kucing dan Pak Didi pergi bersama-sama. Nah, itu tadi cerita tentang Pak Didi yang pemalas dan Mel yang bertanggung jawab. Mereka akhirnya berteman. Mereka akhirnya tersadar kalau mereka punya tanggung jawab di rumah masing-masing. Sebelum kita tanya-tanya dulu yuk sama si Meong dan Pak Didi. Kenapa cerita mereka itu disebut cerita fiksi? Meong, kenapa cerita
Pak Didi, kenapa cerita kamu tadi itu disebut cerita fiksi? Ya iyalah cerita fiksi. Itu kan cuma khayalan. Mana ada orang yang bisa bicara sama kucing. Kucing kan gak bisa ngomong. Malahan manusia kan memang seharusnya bertanggung jawab di rumah, bukan hanya tidur. Jadi itu hanya khayalannya teman-teman. Iya teman-teman, itu hanya khayalan. Kami berdua ini adalah khayalan. Kami hanya bercerita tentang cerita fiksi. Nah, sekarang sudah mengerti kan kenapa cerita fiksi itu disebut cerita hayalan? Karena memang sebenarnya di dunia nyata itu tidak ada yang seperti itu. Itu hanya cerita, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti hari ini. Kita belajar tentang cerita fiksi, yaitu cerita hayalan yang tidak nyata. Ingat ya teman-teman, cerita hayalan tidak nyata adalah cerita fiksi. Biasanya ada di dongeng, cerpen, komik, dan lain-lain. Sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.